Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini, 3 September 2022. Dari Pastori Jemaat Immanuel Kefa, saya menyampaikan salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Saya mengajak kita sebagai umat percaya, mari kita mempersiapkan diri kita dalam rangka untuk mengikuti ibadah utama pada kebaktian minggu besok di gereja di mana kita menjadi bagiannya. Dan saya mengajak kita untuk menyatakan syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam kitab Sefanya pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu, demikianlah bacaan firman Allah untuk kita. Kalau kita perhatikan bagian kitab suci di dalam kitab Sefanya pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, maka ada sebuah peringatan yang disampaikan oleh Sefanya bagi kehidupan umat Allah. Sefanya hidup di zaman Raja Yosia yang saat itu telah melakukan sebuah reformasi dalam bidang keagamaan. Karena dua raja terdahulunya telah melakukan banyak penyimpangan dalam hubungan dengan kehidupan keagamaan di Israel. Dalam hal ini Amon dan Menaseh. Kedua raja ini ternyata telah membawa Israel untuk ada dalam penyembahan berhala kepada Baal dan berbagai dewa palsu lainnya. Dan itu sungguh telah mengikat hati bangsa Israel, sehingga mereka tidak lagi terikat kepada Tuhan sebagai sang pemelihara hidup mereka, tapi kini hati mereka terpaut pada dewa-dewa palsu. Padahal kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya, di sana Nabi Yesaya sudah pernah memperingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka mesti berhenti dalam penyembahan kepada dewa-dewa palsu dimaksud. Sebab bagaimana mungkin mereka menyembah kepada satu kekuatan yang mereka harapkan menyelamatkan kehidupan mereka, tetapi ketika ada musibah, ada peperangan, justru mereka lari dan membawa dewa-dewa itu untuk selamatkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap Tuhan, bukan dialah yang menyelamatkan manusia, tetapi manusialah yang menyelamatkan dewanya. Ini sebuah keadaan hidup yang sungguh memprihatinkan, bahkan memalukan kehidupan manusia sebagai gambar Allah. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam
kitab Sefanya pasalnya yang kedua. Sang nabi ini begitu menghormati apa yang telah dikerjakan oleh Raja Yosia dengan melakukan pembaharuan dalam kehidupan keagamaan, dengan menyingkirkan dewa-dewa Baal, bahkan menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Israel pada waktu itu, dan menegaskan dengan sungguh supaya mereka mesti tinggalkan semua kepalsuan hidup itu dan kembali kepada Allah yang hidup di dalam kehidupan mereka. Karena itu, perhatikan baik-baik bacaan firman tadi. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Di sini Sefanya sedang melihat bahwa ada kekompakan yang terbangun. Ada semangat yang begitu kuat yang sedang dibangun oleh Israel untuk saling menarik, saling memikat, saling mendorong untuk hidup dalam penyembahan berhala. Dan Sefanya menegaskan bahwa kalian boleh bersemangat, kalian boleh saling tarik menarik dan saling mengajak untuk ada di dalam keadaan itu. Tapi ingatlah bahwa semangatmu itu hanya akan mengantarkanmu untuk menerima murka Allah di dalam kehidupanmu. Sebab apa yang kalian lakukan itu menjauhkan dirimu dari hadirat Sang Pemilik kehidupanmu. Kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59, maka di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita pada ayat yang pertama dan kedua, bahwa berbagai-bagai bentuk dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia justru dengannya telah menjauhkan dan memisahkan manusia dari hadirat Allah. Kalau demikian, dosa dan kejahatan hidup itu adalah sebuah tindakan yang harus segera kita lepaskan di dalam hari-hari hidup kita. Sebab itu justru menjauhkan diri kita dari Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, kalau kita sedang melibatkan diri kita dalam sebuah tindakan dosa dalam hidup ini, maka kekuatan dosa itu bisa kita ibaratkan seperti opium, seperti narkoba yang sedang merangsang sel-sel saraf kita dan akan terus mendorong kita untuk memiliki ketergantungan pada kekuatan dosa. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita, bahwa sekali kita melibatkan diri kita dalam perbuatan dosa, dosa itu akan merasuki sel-sel kita dan akan terus membuat kita merasa bergantung dan akan terus setia untuk melakukannya. Ibarat kalau seseorang minum minuman keras, minum oli samping, ya, maka dia mencicipi satu soluki, kemudian dia akan terus terdorong untuk 2 soluki, kemudian dia akan terdorong untuk minum 1 cangkir, dia akan terus terdorong untuk minum 1 gelas, dan akhirnya dia benar-benar terangsang dan terikat, sehingga bukan sehari dia minum, tetapi menjadi sehari-hari, dan akan terus menjadi sebuah kebiasaan untuk dia terikat, sehingga dia sulit melepaskan dirinya dari hal yang demikian. Itulah sebabnya sang nabi Sefanya tadi menyerukan, berhenti berkumpul bersama-sama dan terikat dengan kehidupan dosamu. Berhenti, tinggalkan kelompokmu yang setia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menjauhkan dirimu dari hadirat Allah. Di sini sang nabi sedang melanjutkan karya besar yang sedang dikerjakan oleh Raja Yosia dengan menghancurkan patung-patung dan serta menyingkirkan dewa Baal dari tengah-tengah kehidupan umat Israel. Dari apa yang dikerjakan ini kita melihat bahwa ada kerjasama yang sangat baik antara pemimpin rohani dan pemimpin politis pada waktu itu. Yosia sebagai raja yang memimpin
Dia bergerak begitu rupa. Dia telah belajar dari dua raja sebelumnya yang ternyata mengantarkan bangsanya untuk terus bergulat dalam tindakan kejahatan dan jauh dari hadirat Allah. Dan Yosia telah melakukan gerakan pembaharuan, mengembalikan umatnya untuk hidup sebagai umat Allah. Dan ini sangat disambut baik oleh Sefanya. Di saat dia diizinkan Tuhan menjadi nabi bagi negeri itu, dia dengan tegas mengingatkan kepada bangsanya supaya berhenti ada dalam perkumpulan-perkumpulan untuk saling mengajak dan saling mengantarkan memasuki kehidupan yang tidak kudus di hadirat Allah. Sebab dengan persekutuanmu yang demikian mengundang murka Allah memasuki kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, melalui kebenaran firman Allah ini, kita mau diingatkan bahwa kita sudah harus berhenti dengan segala bentuk perbuatan dosa di dalam kehidupan kita. Sebab bagaimana mungkin kita adalah pribadi yang disebut sebagai umat Allah, tetapi kita masih terikat dengan berbagai-bagai perbuatan dosa dan tidak lagi memelihara kekudusan di dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24, Yesus Sang Juru Selamat itu menegaskan kepada kita bahwa kita tidak mungkin menyembah kepada dua Tuhan dalam waktu yang sama. Tidak mungkin. Karena itu mesti ada pilihan untuk kita benar-benar hanya terpaut dan berserah penuh pada satu sebagai yang kita pilih dan kita tetapkan sebagai sumber kehidupan. Dan tentu pilihan itu harus diarahkan kepada Tuhan, satu-satunya penolong dan penyelamat bagi hidup kita. Dan kalau kita belajar di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, setiap kita yang terikat dengan dosa, itu kita sedang menjadi sahabat bagi dunia dan menjadi seteru bagi Allah. Apa gerangan yang akan kita alami kalau kita menjadi seteru bagi Allah di dalam hidup ini? Justru yang akan kita alami adalah kita akan dimurkai oleh Tuhan dengan begitu hebat dan dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai umat Allah, kita segera mesti meninggalkan perkara-perkara kehidupan yang tidak kudus. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan mesti segera kita tinggalkan. Kita tidak boleh terikat dengannya. Sebab itu hanya memisahkan diri kita dari hadirat Allah. Dan coba kita bayangkan apa gerangan yang akan terjadi kalau ternyata kita terpisah dari Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Yesus menegaskan bahwa siapa yang tidak lagi terpaut menyatu dengan pokok kehidupan, maka dia menjadi ranting yang terlepas dan kering. Dengan demikian dia hanya siap masuk di dalam dapur api. Kalau demikian, setiap kita yang mau berusaha untuk melepaskan diri kita dari Allah lantaran karena kita terus terikat dengan dosa kita, sebenarnya kita sedang mengantarkan diri kita pada penderitaan dan kematian kekal. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mesti segera mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Jangan menunggu. Segera lakukan ini di dalam kehidupan kita. Sebab kita akan terlambat mengalami itu dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Setiap kita yang terikat dengan dosa adalah pribadi-pribadi yang sedang melibatkan diri kita dalam perilaku-perilaku hidup fasik. Dan Maleakhi 4 ayat yang pertama menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki perilaku fasik dan yang terus hidup dalam dosa sedang menjadikan dirinya seperti jerami kering dan siap masuk dalam dapur api, sehingga akan terbakar habis sampai
dengan akar-akar dan dahan-dahannya, dan yang tersisa hanyalah debu saja. Karena itu ingatlah, sang Nabi menegaskan, carilah Tuhan supaya kamu mengalami kehidupan. Artinya sang Nabi di sini mau menegaskan bahwa lepaskan diri kita dari segala bentuk perbuatan dosa. Karena itu tidak menyelamatkan kita, itu hanya mengantarkan kita pada kematian kekal. Kita harus segera melepaskan diri dari hal yang mematikan hidup kita itu, dan berserah penuh serta cari kepada Tuhan, pribadi yang menghidupkan kita sekalian. Karena itu carilah Tuhan. Itu berarti sudah waktunya kita mesti benar-benar membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Tinggalkan relasi kita dengan dosa-dosa kita, dengan kata-kata kotor kita, dengan hawa nafsu kita, dengan perkara-perkara dunia yang tidak kudus yang sedang kita terikat olehnya. Segera lepaskan itu dan ikatkan dirimu kepada Tuhan, Sang Juru Selamat dan pokok kehidupan kita. Ini mesti segera kita lakukan sebelum kita terlambat. Mari masing-masing kita dapat berefleksi. Apa sesungguhnya yang sedang kita lakukan selama ini, yang membuatnya kita sedang bersahabat dengan dunia dan menjadi musuh dari Allah? Apa sesungguhnya yang sedang kita kerjakan selama ini, yang menjauhkan diri kita dari hadirat Allah, yang mesti segera kita tinggalkan? Dan kita sudah harus bergegas untuk mencari Allah demi dan untuk kehidupan dan keselamatan kita. Ingatlah, keselamatan dan kehidupan kekal hanya pada Allah. Tidak ada di mana-mana, tidak ada pada sesuatu apapun. Hanya Dia satu-satunya yang menyelamatkan kehidupan bagi kita sekalian. Sampai hari ini, Yesus masih menanti kita seluruh umat Tuhan, dengan tangannya terbuka untuk menerima kita. Karena itu segera ambil keputusan, lepaskan diri kita dari berbagai ikatan dosa dan terikat selalu dengan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Kita pasti bisa melakukan ini karena Allah sudah mengaruniakan Roh-Nya di dalam diri kita untuk setia mengerjakan kebenaran. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami dan mengingatkan kami. Khususnya mengingatkan kami untuk melepaskan diri kami dari perbuatan-perbuatan dosa yang memisahkan kami dari hadirat Allah. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh para pendeta dan majelis jemaat yang mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan pada ibadah utama besok. Tuhan Yesus, bantulah mereka sekalian supaya mereka diperlengkapi dengan hikmat surgawi, supaya mereka bisa berdiri atas nama-Mu, menyampaikan kabar baik dan seruan pertobatan bagi umat Tuhan. Terima kasih. Demikian juga seluruh umat Tuhan. Tuhan gerakan hati mereka untuk ambil bagian dalam ibadah dengan Tuhan. Dan tolong umat-Mu supaya melepaskan diri mereka dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, yang menjauhkan mereka dari hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beristirahat. Tapi ingatlah, besok adalah hari di mana kita mesti berjumpa dengan Tuhan dalam warta keselamatan di gereja Tuhan di mana kita menjadi bagiannya. Karena itu ambil bagian dalam ibadah utama minggu pada besok. Dan selamat melayani bagi para pendeta dan juga majelis jemaat yang mengangkat pelayanan di ibadah utama pada minggu besok. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.